Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Aprilia Nawangko dengan NIM 200611012278, kelas 5B5, mata kuliah perilaku organisasi, dan dosen Cik Rita Nurcetarore. Pada saat ini saya akan membawakan materi yang terkait dengan perspektif manajerial. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian perspektif dan pengertian manajemen, yang kedua, macam-macam perspektif manajemen, yang ketiga, konsep manajemen, dan yang keempat, karakteristik dan fungsi manajemen. Pengertian perspektif. Perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Sebab manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan suatu hal. Oleh karena itu, seringkali terjadi perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat juga. Adapun pengertian manajemen, manajemen adalah proses untuk menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif dalam suatu organisasi. Istilah-istilah yang sangat berkaitan dengan manajemen adalah aktivitas dan efisien. Adapun macam-macam perspektif manajemen, yang pertama, perspektif manajemen klasik merupakan kelompok manajemen ilmiah atau saintifik seperti perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan kelompok manajemen administrasi. Yang kedua, perspektif manajemen perilaku membahas tentang studi Hawthorne, teori relasi manusia, dan teori perilaku komputer. Yang ketiga, perspektif manajemen kuantitatif terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok manajemen sains, dan kelompok manajemen operasi. Kemudian ada konsep manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai suatu ilmu adalah manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab akibat menjadi tabiat ilmu. Yang kedua, manajemen sebagai seni adalah upaya yang nyata untuk memperoleh hasil maksimal dengan usaha yang minimal dalam sebuah bisnis. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi merupakan salah satu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keterampilan dan keahlian sebagai pemimpin. Yang keempat, manajemen sebagai proses adalah proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diikuti secara berurutan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada karakteristik manajemen. Yang pertama, manajemen berorientasi pada tujuan. Sebuah organisasi tentunya mempunyai tujuan utama yang ingin dicapai. Tujuan dalam organisasi menjadi alasan dasar keberadaan organisasi tersebut. Manajemen berperan untuk menyatukan perbedaan berbagai upaya individu dalam menggapai tujuan. Yang kedua, manajemen bersifat multidimensi. Manajemen merupakan kegiatan yang sangat kompleks sehingga terdapat berbagai dimensi. Ada 3 dimensi, yaitu manajemen pekerjaan, manajemen orang, dan manajemen operasi. Yang ketiga, manajemen bersifat luas. Berbagai macam kegiatan terlibat dalam mengatur sebuah perusahaan. Kegiatan tersebut dapat berupa sosial, ekonomi, maupun politik. Yang keempat, manajemen menjadi proses yang berkelanjutan. Proses yang ada dalam manajemen merupakan rangkaian fungsi yang komposit dan berkelanjutan. Akan tetapi, proses memiliki sifat yang terpisah dan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan penempatan staf. Adapun fungsi-fungsi manajemen, yang pertama, perencanaan atau planning, melihat ke depan dan memetakan arah operasi di masa depan. Perumuhan tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, dan anggaran. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, menyatukan orang dan memikat mereka bersama dan mengejar tujuan bersama.
pencacahan kegiatan, klasifikasi kegiatan, pemasangan individu ke dalam fungsi, penugasan otoritas untuk tindakan. Yang ketiga, mengarahkan atau directing, tindakan menimbang, mengawasi dan memimpin orang, motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan. Yang keempat, mengontrol atau controlling, meletakkan standar, membandingkan yang sebenarnya dan mengoreksi penyimpangan mencapai tujuan sesuai rencana. Yang kelima, koordinasi atau coordination, sinkronisasi dan bekerja sama dengan orang-orang di dalam grup atau organisasi. Sekian video dari saya, terima kasih.